Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi eh, bagian anatomi kuku manusia ya. Nah, kalau kita lihat secara ini anatomi pada preparat ya. Nah, ini kita lihat ya bahwa banyak sekali bagian-bagian mulai dari hiponikum, ini bagian apa namanya? Bagian atas ya atau body of nail-nya. Nah, kemudian eponikum. Nah, ini bagian anatomi. Nah, di sini ada tulang ya. Nah, pembentukan tulang, tulang kuku ya. Nah, di mana sih letak tadi bagian-bagian dermis, epidermis ya? Kita bisa lihat. Nah, ini di gambar A ini. Nah, ini jelas ya, bagian terluar tadi epidermis, bagian dalam ataupun inner dermis itu ini yang nanti akan apa namanya berdekatan dengan bagian ini ada bagian yang warna-warna kuning ini adalah pulp ya, bagian pulp dari kuku. Pulp itu apa ya ibarat kata ya bukan bukan pulp ini ya, bukan pulp coklat ya atau pulp buah, tapi pulp ini istilahnya bagian terdalam ya, terdalam dari kuku kita manusia ya. Nah, makanya kalau kita lihat ya bagian akar ya, nah ini ada ingat bahwa ternyata kuku manusia ini ya yang bersentuhan dengan sistem integumen tentunya ada bagian akarnya ya. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, itu ya. Ini sekilas saja ya adik-adik untuk masalah anatomi kuku. Oke, Nadila, ya silakan Nadila. Pak, kalau misalnya nggak ada lunulanya, Pak. Ya, nggak ada lunula berarti pertumbuhan kulit kuku manusia itu tidak ada ya karena jelas di situ pembentukan ataupun pertumbuhan tunas ya kalau di tumbuhan itu bagian meristemnya itu nah itu lunula ya kalau nggak ada lunula pasti semua kita nah ini kadang lunula masing-masing yang dimiliki oleh orang ya itu berbeda-beda. Bapak pernah lihat teman kok lunula bagian lunula itu kan yang warna putih itu gitu ya di bagian kukunya itu ada yang cembungnya besar ada yang cembungnya kecil. Nah itu kalau misalnya yang pertumbuhan kukunya saya punya kok lama ya 1 minggu bahkan ada yang sampai 1 bulan itu belum gunting kuku ya itu karena pertumbuhan ya bagian tentunya eh, bagian kuku ya manusia yang nulanya itu sedikit ya ataupun komposisinya sangat 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 minim seperti itu. Nah, itu ya Nadila ya. Karena kan kuku ini body body of nail-nya ini adalah berasal dari bagian lunula ya. Nah, kalau lunulanya ini misalnya pertanyaannya kenapa ya? Ada yang lunulanya sedikit dan besar ataupun banyak. Ya ini berhubungan dengan waktu embrio ya, waktu awal perkembangan janin. Nah, itu ya kemungkinan besarnya adalah memang secara ya kembali lagi ke genetis genotif induknya itu ataupun parentalnya memang bagian organ ini kan terdiferensiasi melalui eh, proses embriogenesis awalnya ya. Nah, pertanyaan waktu bayi, waktu anak-anak, lunulanya itu sedikit kecil, makanya kuku bayi itu ya kuku bayi itu akan lama tumbuhnya ketimbang kuku orang dewasa. Karena apa? Bagian jaringan yang terspesialisasi itu belum memungkinkan untuk tumbuhnya kuku. Pertanyaannya di sini ada nggak yang kukunya nggak tumbuh-tumbuh? Atau ada yang nggak punya kuku di sini? Wah seneng banget ya kalau misalnya di antara kalian mungkin nggak laku ya itu gunting-gunting kuku di pasar ya. Itulah kita ya sebagai manusia juga membantu orang lain ya. Kalau nggak ada kuku ya kita nggak bisa gunting dan nggak bisa laku barang jualan di pasar. Ada ya hubungannya ya. Ya seperti itu Nadila. Ya jadi jangan dikata bahwa kalau misalnya orang dewasa dan orang
muda itu pasti beda ya, apalagi anak-anak bayi itu. Kemungkinannya kalau anak bayi ya 1 bulan ya mungkin baru bisa. Ataupun kadang kala kalau orang tuanya tidak mau kuku bayinya itu eh, tumbuh ya, ya baru 2 minggu digunting, tapi pertumbuhannya sangat-sangat sangat kecil atau sangat-sangat sedikit. Seperti itu, Nadila. Tapi Pak, katanya yang pernah saya dengar itu kalau misalnya kuku kita nggak ada putih-putihnya, ada hubungan sama kesehatan jantung ya Pak? Ah, itu indikator. Itu indikator. Tetapi sebenarnya tetap ada, lunula itu tetap ada. Karena gini, kuku ini nggak bisa apa namanya mengalami diferensiasi atau pertumbuhan kalau nggak ada lunula ini. Karena lunula ini kan kalau kita lihat pertumbuhan kukunya ini sebenarnya kalau kita amati ya setiap minggu ada garis-garis, ada bercak-bercak itu yang mengindikasikan bahwa kuku manusia ini sedang mengalami pertumbuhan. Kalau tadi berhubungan dengan penyakit, ah, kalau penyakit apa tadi, Nadila ya? Jantung Pak. Iya jantung. Kenapa kalau yang jantung kan kenapa? Nggak ada lunulanya. Iya, makanya saya juga agak ngeri. Ya berarti cobalah sekarang Bapak ini tugaskan kalian untuk perhatikan bagian lunula kuku kalian. Nampak atau tidak? Hmm. Tapi Bapak punya pertanyaan lagi. Kadang kalau misalnya kita tinggal di daerah dingin, ya cenderung lunula kuku manusia itu tidak tidak nampak juga. Jadi itu bukan bukan satu satu ketetapan ya. Itu hanya biasanya ya Nabila, biasanya. Tetapi bukan itu ya. Itu karena berhubungan juga karena bagian lunula ini kan kalau kita perhatikan di bagian bawahnya itu banyak sekali apa namanya bagian kelenjar tadi yang berperan ya ataupun bagian sel-sel. Ya ada juga yang Bapak dengar bukan Bapak dengar, maksudnya kalau kita sakit kepala kok dipijit ininya bagian jarinya. Nah, itu kan berhubungan dengan keadaan metabolisme di dalam tubuh. Ya, bisa saja yang jantungan ini indikasinya adalah bahwa mungkin pudar ya, lunulanya tetap ada tapi tidak nampak. Ini sekarang cenderung nggak nampak nih, Bapak ini pagi-pagi karena di sini suhunya dingin ya di sini. Jadi itu sebenarnya hanya hanya apa namanya kebiasaan orang, bahkan mungkin sebenarnya bukan dokter dulu ya, ada orang-orang awam dulu yang memberikan perhatian bahwa oh kalau misalnya kukunya nggak kukunya lunulanya nggak nampak ataupun tidak berwarna putih itu indikasi penyakit jantung. Itu nggak menjadi ini ya Nadila ya, nggak menjadi standar ataupun indikator yang pasti itu memang hanya kebetulan saja sebenarnya seperti itu. Gitu ya Nadila ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, oke ini masih bagian tadi kuku ya. Nah, ini kemudian kita kembali kepada rambut-rambut halus tadi ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya ini epidermis sudah. Nah, ini yang Bapak mau pertegaskan di sini adalah bagian-bagian yang ada ya, yaitu hair follicle sudah. Nah, ini arektor pili. Nah, ini biasanya ya kalau rambut tumbuh ya, kalian bisa lihat ya bagian arektor pilinya ini, arektor pili. Nah, ini nih. Nah, itu juga ada yang namanya muscle ya, otot rambut. Jadi, kalau misalnya yang rambut rambut halusnya ini apa ya, dengan mudah tercabut ataupun putus, tapi bukan putus ini ya, bukan kalau dicabut paksa begini kan putusnya di luar ya. Nah, kenapa rambut kita sukar atau sulit untuk dicabut ya karena di bagian anatomi rambut halus manusia ini terdapat otot, otot yang mengikat rambut itu untuk tetap apa? Tetap kuat seperti itu ya. Nah, makanya kita lihat lagi tetap ada ya kelenjar
keringatnya, ini kelenjar keringatnya ya. Nah, kemudian bagian kelenjar apa namanya minyaknya juga ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini Bapak hanya fokus kepada maskelnya ya. Jadi erektor pili. Nah, jadi kalau misalnya rambut ada loh yang bahkan kalau Bapak pernah lihat ya, teman itu yang rambut bulu-bulu halusnya di kulit lebat gitu ya. Oh, ini bukan bulu lagi, ini rambut rambut kulit gitu ya. Nah, itu apa namanya? Ya Bapak tidak tahu pasti apa yang menyebabkan kenapa ada orang yang rambutnya lebat. Ya, kemungkinan terbesarnya adalah nutrisi di kulitnya. Bukan berarti dia selalu memberikan minyak karena kan sekarang ada minyak penumbuh penumbuh ini ya apa eh, bulu halus gitu. Ya Aulia silakan. Ya Pak, mengenai rambut lebat tadi Pak, Hmm. itu pengalaman saya juga sih Pak. Ini biasanya itu kulit apa rambut di kulitnya itu dicukur Pak. Jadi ya, Nah, ini jadi pertanyaan saya juga Pak. Tapi kenapa kalau kulit di rambut itu dicukur tumbuhnya itu lebih tebal dan lebih besar gitu Pak? ya, oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, Aulia. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini coba teman-teman yang lain juga berpikir, kenapa ya? Ya, makanya kan tadi Bapak sudah nyinggung bahwa katanya kalau bulunya dicukur kita akan lihat hantu. Ya, itu mitos. Nah, ini pertanyaan yang menarik dari Aulia. Justru Bapak belum pernah mendengar kalau misalnya bulunya digunting, kemudian akan tumbuh menjadi lebat. Kemungkinannya bukan bukan lebat ya Aulia, tetapi ada apa namanya? Karena kan ini bulu-bulu ini mengikuti pori-pori, ya. Pori-pori bagian kulit selalu ya. Bagian-bagian pori ini selalu ada bulu-bulunya. Kenapa menyebabkan lebat ya, lebat pertumbuhan yang terjadi? Ya, ini bagian misalnya kalau dicukur ya artinya kan sampai bagian atas dari epidermis ya. Nah, nah kemungkinannya itu apa? Minyak misalnya di sini kan kita lihat tadi ada kelenjar minyak. Nah, terdesak ya, terdesak karena rambut ini kan ada keratin, protein ya, yang wah ini saya dipotong ya, kemudian menjadi pendek, kemudian terdesak untuk mengalami namanya pertumbuhan. Dan kemungkinannya pada saat itu nutrisi kulit itu tercukupi ya. Tetapi tidak akan berkontinu ya, pasti ya. Coba diulang lagi deh cukur. Kalau misalnya masih tetap lebat, memang pertumbuhan bulu di sekitar kulitnya ya memang seperti itu lebat ya. Artinya ada sel-sel yang terdesak untuk mengalami pertumbuhannya itu bagian keratin ya. Tadi kita sudah bahas ya. Ini juga ada kelenjar minyaknya yang memang wah kalau kondisi di dalam bagian organ kulit manusia itu memang tercukupi ya mulai dari ya kerja kelenjarnya itu memang baik dan juga secara fisiologi itu eh, fungsinya stabil ya maka bulu-bulunya itu pasti akan tumbuh dengan baik seperti itu ya Aulia ya. Karena Bapak juga belum pernah melihat secara langsung fenomena ini. Tetapi yang kecenderungannya adalah seperti ini. Misalnya kalau kalian tumbuhan ya. Ini kan kalau rambut nggak semua orang pernah melihat yang seperti pengalamannya Aulia ya. Kalau misalnya kalian memangkas tumbuhan misalnya ataupun bunga pagar ya. Kalau Bapak dulu punya bunga pagar itu di depan rumah. Kalau kita pangkas, bukan cukur, gunting ya. Kenapa tunasnya kok makin banyak gitu? Artinya ada jaringan-jaringan ya kalau di tumbuhan itu meristem yang terdesak untuk mengalami pertumbuhan ya. Bahwa kenapa lebih baik kita memangkas bagian yang tua untuk menumbuhkan tunas-tunas yang baru ya karena di situ ada sel-sel yang terdesak untuk mengalami yang namanya pertumbuhan. Tentunya ini sangat didukung oleh apa? Faktor-faktor yang menunjang pertumbuhan sel itu sendiri.
Ya, seperti itu ya, Aulia. Nah, tapi Pak, ini terima menarik kasih, Pak. kalau misalnya, tapi dilihat lagi Aulia ya, barangkali orang tuanya juga karena pertumbuhan misalnya rambut itu kan genetik ya. Eh, ini juga rambut hidung ya, rambut telinga ya yang pernah mengamati orang yang punya rambut di apa itu sela-sela lubang telinganya itu. Nah, itu kan genetik. Nah, kemungkinan kedua yang terbesar adalah juga pengaruh genetiknya ya, karena kan ini bulu-bulu memang secara anatomi kita bisa lihat kok mengalami pelebatan, tetapi secara genetiknya ternyata yang kedua orang tuanya ataupun ada opung ataupun kakek omaknya yang memang punya apa namanya struktur rambut atau bulu yang lebat juga seperti itu. Nah ini ya untuk apa namanya anatomi pada rambut-rambut halus di sekitar bagian sistem integumen manusia. Nah, kalau kita lihat secara apa namanya rinci ya, ternyata bagian apa? Bagian kelenjar tadi ya. Kelenjar apa tadi nih adik-adik? Kelenjar apa tadi di bagian di sekitar rambut-rambut halus manusia? Kelenjar apokrin, Pak. Iya, ada aprin dan apokrin. Ini yang Bapak tunjukkan gambar ini tadi kelenjar apa ini? Ayo, Oh, minyak ya, Pak. ya. Kelenjar minyak, Pak. Ya, ya kelenjar minyak. Ya, langsung ya. Jadi kalau tadi Bapak sudah menyebutkan berkali-kali ya, ada kelenjar minyak ya. Jadi ternyata mana ya tadi kelenjar minyak kita yang Bapak tunjukkan? Seba. Nah ini ya. Nah ini kan bagian apa? Makanya disebut dengan oil ya. Oh, sebaceous itu bisa oil ya, minyak. Artinya yang mengeluarkan ya apa namanya bentuknya minyak ya. Makanya ini sini disebut dengan mensekresikan sebum. Artinya sebum itu berbentuk apa ya? Ya mirip minyak gitu ya. Ini memang bagian bagian zat ya yang secara natural memang diproduksi oleh bagian kelenjar minyak. Ya. Nah ternyata di sebum itu letaknya di mana? Nah ini ya, nih kuning-kuning yang bagian. Nah, untuk kelenjar minyak sendiri ya ada komposisinya ya. Jadi misalnya rambut-rambut manusia ini ya yang tumbuh secara anatomi ternyata di bagian sisi luarnya itu kelenjar minyak sangat-sangat berperan penting sekali. Kalau secara apa namanya anatomi kita lihat seperti ini, nah kita perbesar lagi ternyata di bagian kelenjar minyaknya terdiri dari beberapa bagian ya. Nah, kok kenapa ya? Eh, nah, mana tadi Aulia? Nah, tadi setelah dicukur rambut-rambut halusnya ini mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ya, artinya kelenjar minyak yang ada di bagian apa bulu-bulu halus ataupun rambut ini itu terdesak untuk segera tunas baru dari rambut itu untuk keluar atau tumbuh. Artinya kelenjar minyaknya itu sangat berfungsi dengan baik ya. Ya Aulia ya dan teman-teman. Nah, ini kan ada bagian-bagian basal sel, ini kemudian sabosit ya. Ini Bapak baru dengar ini sebosit ya. Coba nanti kalian ini deh cari sebosit ini. Ya, jadi ada yang sebosit yang apa artinya nomor dua ya tidak bisa di apa namanya dibedakan satu sama lain. Ada yang berbeda satu sama lain ya. Nah, ini yang nomor tiga ya. Nah, nah ini
artinya sebosit yang seperti apa? Nah, ini kan kita tidak bisa bedakan dengan jelas seperti itu. Hanya yang di sini kita mau amati adalah bagian anatomi sebumnya. Sebum ini terletak di mana sih? Karena sebum ini adalah zat alami yang diproduksi oleh si kelenjar minyak sehingga rambut halus kita ya manusia bisa tumbuh dengan baik dan tentunya ya kalau tidak ada kelenjar minyak ini ya bagaimana rambut ini akan bisa keluar menembus kan banyak ini ya yang diterobos ini ada dari dermis sampai epidermis. Coba nggak ada kelenjar minyak ya nggak bisa dia nggak bisa tumbuh dengan baik. Seperti itu ya. Nah, ya berhubungan dengan tadi ya kulit manusia ya epidermis, dermis, hipodermis ya. Nah ternyata ya ada beberapa eh, infeksi yang terjadi di bagian sistem integumen manusia ya. Nah, tadi Bapak sudah mengantar sepertinya tentang gangguan atau infeksi jika sistem integumen manusia dalam hal ini kulit tidak bekerja dengan baik atau tidak berfungsi dengan normal. Maka apa yang terjadi? Ya, ini banyak sekali tipe-tipe ya dan di sini kebetulan ada 3 tipe eh, cancer ya, kanker kulit. Ya. Kalau misalnya kalian ya pernah mendengar ataupun secara langsung melihat peristiwa seseorang yang mengalami gejala kanker kulit ya itu berarti ada hubungannya dengan eh, disfungsi ataupun fungsi jaringan kulit ya bagian jaringan kulit yang tidak baik ya. Misalnya yang pertama bisa lihat ya gambarnya ada bagian A itu basal sel sarkinoma ya. Basal artinya kan di bagian aduh laptop Bapak sudah lobet. Bagian epidermis. Memang apa ya? Artinya di bagian bawah ya. Sebentar ya, Bapak cas dulu. Oke, ya Tiara mau toilet, silakan. Nah, ya kita lihat yang pertama ya. Sebenarnya kalau yang basal sel sarkinoma ini biasanya kalau sel-sel kulit manusia itu sudah tua ya ataupun mengalami sel yang mati ya pasti ya biasa kalian kalau lihat ini apa namanya pergantian kulit ya eh, mirip sisik gitu ya. Nah, ini bisa saja terjadi tetapi kalau misalnya kejadiannya ini ya sarkinoma ya karsinoma ya. Nah, ini biasanya juga indikasi bahwa eh, kanker manusia itu ya kanker kulit dalam hal ini tidak mengalami yang namanya infeksi yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena di sini sebenarnya kulit yang sudah mati, ya, sel-sel kulit yang sudah mati. Tetapi ini harus diperiksa juga secara medis karena jangan sampai ya, ini kan sebenarnya terjadi secara alami ya. Kalau misalnya bintik-bintiknya ini tidak terlalu memerah, tapi kalau sudah memerah seperti ini, maka
perlu ya pemeriksaan ya di dokter tentunya. Yang penyebabnya apa ya tadi bisa aja ya sinar sinar matahari ataupun terkena apa namanya senyawa-senyawa yang memang yang bersifat menginfeksi kulit manusia ya seperti itu. Nah, ini bentuknya kayak benjolan-benjolan ya. Nah, kemudian ada squamous cell ya. Nah, kalau berkaitan dengan bagian anatomi kulit manusia ya, nah kalau si basal ini cenderungnya adalah ini masih bagian ya bagian basal ya, epidermis. Nah, kalau yang melanoma, nah ini sudah masuk kepada ranah bagian dermis. Beda dengan basal dan juga squamous ya, squamous ya. Ini masih bagian epidermis walaupun yang squamous ini sudah agak menyentuh bagian dermis seperti itu. Nah, ini beberapa eh, penyakit ya dalam hal ini kanker kulit jika bagian yang dapat merusak bagian epidermis, dermis sampai kepada hipodermis. Karena kalau misalnya si yang bagian tiga ini melanoma ya. Melanoma kan sudah menembus jaringan yang terdalam ya dari kulit ya. Nah, maka itu akan merusak juga, merusak bagian-bagian yang tadi ada kelenjar minyaknya juga. Ya, karena ini berbahaya ya adik-adik kalau misalnya melanoma ini eh, dapat menginfeksi apa namanya kulit manusia. Nah, sebenarnya melanoma ini juga ketika apa kulit itu dalam proses untuk menghasilkan pigmen. Nah, yang sebenarnya dia fungsinya untuk apa namanya memproduksi pigmen ternyata pigmennya ini mengalami yang namanya gangguan ya, gangguan di dalam proses memproduksi gitu ya. Nah, ya mirip-mirip ini sih, mirip tai lalat ya. Tai lalat kalau misalnya yang punya tai lalat ya. Dan ini sangat serius ya. Melanoma ini penyakit kanker kulit yang sangat serius. Tentunya ketiga ini ya kita tidak inginkan ada di sekitar tubuh kita ya. Ini bisa terjadi mana aja, bukan hanya di apa di tangan, kulit tangan ataupun kaki, bisa terjadi di bagian kulit manapun. Ya, ya ini sorry ya kalau ada gambar yang ini. Nah, ini eh, penyakit-penyakit tadi ya bisa terjadi dimanapun. Nah, kalau tadi kita sudah mengawali dengan bagaimana sih kulit itu bisa terinfeksi, tentunya dari berbagai toksin, bisa virus, bisa bakteri. Nah, kalau kalian lihat nih, mulai dari kaki ya, ini kalau dulu Bapak itu kan kalau ke sekolah SMP itu jalan kaki ya. Ini kalau kos kakinya basah atau lembab, ini kan bisa terinfeksi jamur ya di bagian kakinya. Nah, ini maaf ya ini sampai kepada bagian vital ya, organ vital manusia ya. Semua bisa bisa mengalami gangguan. Karena kenapa? Karena sistem integumen ataupun proteksi yang dilakukan oleh kulit sudah tidak bekerja dengan baik seperti itu. Nah, ini sekilas saja ya. Jadi semua bagian sistem integumen manusia pasti akan mengalami gangguan jika jika fungsi dari kulit tadi sudah tidak berlanjut ya atau tidak berlangsung dengan baik. Tentunya ini banyak faktor ya, banyak faktor yang menyebabkan gangguan pada kulit manusia ya. Ya, salah satunya kebersihan ya dan juga kadangkala pola makan, jenis makanan yang kalian konsumsi. Ini sekilas saja ini kan kesehatan. Oke. Nah, ini ya. Jadi basal sel sarkinoma ini sampai seperti ini loh. Ini.
Nah, ini yang melepuh bagian-bagian apa namanya kulitnya ya. Nah, ini kalau misalnya terinfeksi, bukan terinfeksi, tetapi bisa saja kebakaran ataupun apa namanya penyakit ya. Biasanya penyakit gula juga itu bisa mengakibatkan sistem integumen dalam hal ini kulit terganggu seperti itu. Nah, oke, itu tentang sistem integumen manusia ya. Nah, sekarang kita sebelum berlanjut kepada sistem muskuloskeletal ya. Ada yang kita diskusikan di bagian sistem integumen tadi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh, ini waktunya udah mau habis lagi. Oke, tidak ada yang bertanya berarti Bapak anggap sudah paham ya. Nanti sambil jalan silakan disiapkan kalau ada pertanyaan. Ya, kita lanjut kepada muskuloskeletal. Kalau kita em, dengar kata muskus, ya, muskulos, ya, muskulo, skeletal. Nah, ini kira-kira kita akan berbicara tentang apa? Tentang, Rangka, Pak. iya, rangka. Jadi tadi sudah dibungkus oleh sistem integumen dalam hal ini kulit. Ya, sekarang kita masuk kepada sistem rangkanya ya. Sistem rangka manusia yang seperti apa dari eh, sudut pandang. Ya, kenapa, Desi? Ada yang mau diskusikan? Oke. Maaf, Pak, kepencet, Pak. Oh iya. Nah, kalau kita lihat ya bahwa sistem otot ataupun eh, rangka manusia ini kan ya terdiri dari pertama kita akan belajar tentang sistem otot. Jadi manusia ini ya kalau tidak dilengkapi oleh sistem otot atau muskulus ya. Jadi kalau kita belajar muskulus ya, asal kata muskuloskeletal adalah muskulus artinya otot ya. Otot ini juga pasti terbentuk dari beberapa bagian ya. Kalau kita lihat langsung di gambar nih, bagian kiri ya. Nah, ini adalah bagian ya tendon. Kalau di sebelah kanan ini adalah bagian faskianya. Nah, faskia ini dia ibarat kata yang membuat penguatan di antara jaringan-jaringan otot. Ya. Jadi kalau misalnya ada tendon ya ini bagian berupa engsel ya, engsel pintu itu kalau kita lihat. Nah, otot sendiri ya kalau di dalam tubuh manusia secara keseluruhan itu ada, ada sekitar 43% ya. Nah, sistem metabolisme ya kalau kita kembali ke biokimia itu eh, terjadi di sistem otot manusia ya. Dan sepertiganya itu merupakan protein pembentuk tubuh ya. Nah, seperti kita lihat kerja dari jantung ya. Tadi siapa? Nadila yang nanya tadi penyakit jantung ya. Nah, jadi kontraksi jantung itu ya kalau misalnya yang berhubungan dengan penyakit jantung ya bisa aja Nadila ya berhubungan dengan metabolisme jantung ya pertama kontraksi jantung tadi kalau kita berbicara masalah apa namanya gangguan jantung ya. Kemudian ada kontraksi pembuluh darah, pernapasan, peristaltik usus ya. Nah, karena ini semua ada aktivitas otot. Jadi aktivitas otot manusia ya kalau misalnya kita lihat dari sudut eh, organ vitalnya ya seperti jantung itu kok bisa berkontraksi dengan baik dengan tersistem itu karena ada otot yang membantu ya. Kemudian juga kalau misalnya apa ketika pembuluh darah itu mau berkontraksi ya itu juga harus ada otot ya yang berperan.
Nah, itu semua aktivitas kerja di ototnya. Begitupun dengan usus di saluran pencernaan. Nah, jangan dipikir bahwa saluran pencernaan ini tidak punya otot. Ya, mereka pun punya otot. Ya, saluran pencernaan usus manusia ya kita, nah itu ada yang mengendalikan atau ada yang memberikan kekuatan tertentu ya di dalam memberikan gerak-gerak ya. Maksudnya gerak-gerak untuk merombak makanan secara kalau di usus itu sudah secara enzimatik ya tentunya ya. Tetapi untuk membantu itu semua ada otot saluran pencernaan yang berperan di dalam seperti itu. Nah, ini fungsi otot Bapak yakin semua sudah kenal ya atau sudah paham. Tapi Bapak kembali menegaskan bahwa ya kita bisa bergerak aktif ya karena kita punya otot. Kenapa? Karena di dalam otot itu kan dia bisa apa namanya? Menjadi bank di dalam cadangan makanan ya seperti itu. Jadi itu satu bentuk fungsi otot yang pertama. Kemudian tadi kalau kita lihat gambar ya, ini, nah ini kenapa tubuh manusia itu bisa terbentuk dengan baik ya? Itu karena ada otot ya. Maka fungsi dari otot adalah membentuk bagian luar dari tubuh. Makanya kalau di antara kalian yang bukan nggak punya otot, mungkin kapasitas ataupun komposisi ototnya itu minim ya. Saya tidak berotot, maka ya bentuk badannya tidak terlalu atletis mungkin ya. Tetapi pada umumnya kita manusia baik yang bentuknya atletis, kurus ataupun yang gemuk semua memiliki otot. Ada tipe-tipe otot ya tentunya. Nah ini Bapak hanya memberikan sekilas ya, karena kalian sudah paham sebenarnya. Otot polos ya. Nah, kalau misalnya eh, kita ya, kita kan punya saraf yang sifatnya otonom ya. Itu di sana banyak sekali otot-otot yang tipenya otot polos ya, yang berperan. Nah, kemudian ya tentunya tidak berserat. Namanya polos artinya tidak berserat. Ya. Nah, kemudian kedua yang berikutnya otot polos ini di dalam memproduksi energi ya, ini terjadi pada saat metabolisme secara aerobik. Aerobik ini artinya apa? Harus ada bantuan oksigen di dalam metabolismenya. Ya, misalnya kalau kalau apa kita kita beraktivitas itu cenderung